Selama menjabat Dirut PT PLN, langkah terobosan Dahlan Iskan kerap mencuri perhatian publik. Bahkan beberapa kebijakan mantan Menteri BUMN itu harus melawan tekanan DPR. Namun status tersangka belakangan mencoreng reputasinya sebagai tokoh perubahan. Kiprah Dahlan Iskan saat menjabat Menteri BUMN dan sebelumnya menjabat Direktur Utama PLN menarik perhatian publik. Dahlan memiliki gaya tersendiri dalam memimpin, sangat rasional dan tidak suka basa-basi birokrasi. Sejak menjabat sebagai Direktur Utama PLN, Dahlan sering menabrak aturan baku di pemerintahan dan tidak suka tampil necis layaknya seorang pejabat tinggi. Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur 17 Agustus 1951 ini lebih suka mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sering dilipat dan sepatu kets andalannya. Ia bahkan suka menyetir sendiri menuju kantor. Di PLN, Dahlan mencanangkan gerakan bebas biar pet dalam 6 bulan untuk seluruh wilayah Indonesia. Ia juga mencanangkan gerakan sehari sejuta sambungan dan pembangunan PLTS untuk 100 pulau di kawasan timur Indonesia. Kebijakannya itu menyeret Dahlan ke isu pemborosan anggaran karena proyek PLTS menyedot anggaran besar. Ia menjadi bulan-bulanan anggota Komisi 9 DPR yang meminta penjelasan, bahkan diminta mundur dari jabatan menteri. Dahlan beberapa kali tidak mengindahkan panggilan Komisi 9, meskipun akhirnya bertemu DPR dan masalah selesai dengan sendirinya. Selain itu, selama menjabat Menteri BUMN, Dahlan Iskan masih sering membuat heboh. Keputusannya mengganti beberapa pejabat BUMN menuai protes dari internal perusahaan maupun anggota dewan. Dahlan juga pernah menyita perhatian publik ketika membuka paksa pintu masuk tol Semanggi, Jakarta, dan membebaskan puluhan mobil masuk tol dalam kota milik Jasa Marga. Dahlan juga memperkenalkan secara resmi mobil sport listrik lokal Tsushi yang merupakan salah satu proyek pribadinya. Saat menjajal mobil listrik itu, Dahlan mengalami kecelakaan di Magetan karena masalah rem mobil. Tidak kapok, Dahlan meneruskan ambisinya untuk melahirkan mobil listrik nasional dengan menggandeng beberapa perusahaan lokal untuk mengembangkan mobil listrik. Mobil tanpa BBM itu diperkenalkan di konferensi tingkat tinggi Asia APEC di Denpasar. Selama menjabat Dirut PT PLN, langkah terobosan Dahlan Iskan kerap mencuri perhatian publik. Bahkan beberapa kebijakan mantan Menteri BUMN itu harus melawan tekanan DPR. Namun status tersangka belakangan mencoreng reputasinya sebagai tokoh perubahan. Kiprah Dahlan Iskan saat menjabat Menteri BUMN dan sebelumnya menjabat Direktur Utama PLN menarik perhatian publik. Dahlan memiliki gaya tersendiri dalam memimpin, sangat rasional dan tidak suka basa-basi birokrasi. Sejak menjabat sebagai Direktur Utama PLN, Dahlan sering menabrak aturan baku di pemerintahan dan tidak suka tampil necis layaknya seorang pejabat tinggi. Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur 17 Agustus 1951 ini lebih suka mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sering dilipat dan sepatu kets andalannya. Ia bahkan suka menyetir sendiri menuju kantor. Di PLN, Dahlan mencanangkan gerakan bebas biar pet dalam 6 bulan untuk seluruh wilayah Indonesia. Ia juga mencanangkan gerakan sehari sejuta sambungan dan pembangunan PLTS untuk 100 pulau di kawasan timur Indonesia. Kebijakannya itu menyeret Dahlan ke isu pemborosan anggaran karena proyek PLTS menyedot anggaran besar. Ia menjadi bulan-bulanan anggota Komisi 9 DPR yang meminta penjelasan, bahkan diminta mundur dari jabatan menteri. Dahlan beberapa kali tidak mengindahkan panggilan Komisi 9, meskipun akhirnya bertemu DPR dan masalah selesai dengan sendirinya. Selain itu, selama menjabat Menteri BUMN, Dahlan Iskan masih sering membuat heboh. Keputusannya mengganti beberapa pejabat BUMN menuai protes dari internal perusahaan maupun anggota dewan. Dahlan juga pernah menyita perhatian publik ketika membuka paksa pintu masuk tol Semanggi, Jakarta, dan membebaskan puluhan mobil masuk tol dalam kota milik Jasa Marga. Dahlan juga memperkenalkan secara resmi mobil sport listrik lokal Tsushi yang merupakan salah satu proyek pribadinya. Saat menjajal mobil listrik itu, Dahlan mengalami kecelakaan di Magetan karena masalah rem mobil. Tidak kapok, Dahlan meneruskan ambisinya untuk melahirkan mobil listrik nasional dengan menggandeng beberapa perusahaan lokal untuk mengembangkan mobil listrik. Mobil tanpa BBM itu diperkenalkan di konferensi tingkat tinggi